Halo pemirsa, Weekly Report kembali hadir di sela-sela aktivitas Anda. Bersama saya Natasha Alko yang akan memberikan rangkuman berbagai berita teraktual yang terjadi selama satu pekan terakhir. Menkominfo soal running text azan saat misa paus jangan dijadikan polemik. Sanana Gusmao, Prabowo akan jadi presiden yang luar biasa. Panglima TNI usulkan ke DPR tukin tam-taman naik. Berikut berita pilihan selengkapnya. Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika Nezar Patria menyampaikan soal pemberitahuan azan lewat running text saat Misa Akbar Paus Fransiskus di Stadion Utama Gelora Bung Karno adalah imbauan berdasarkan permintaan Kementerian Agama. Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika Nezar Patria menyampaikan soal pemberitahuan azan lewat running text saat Misa Akbar Paus Fransiskus di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta besok adalah imbauan berdasarkan permintaan Kementerian Agama. Lebih lanjut, Nezar berharap perihal ini tak dijadikan polemik di tengah momen kedatangan pemimpin tertinggi Gereja Katolik sedunia dan Kepala Negara Vatikan tersebut. Nezar menekankan agar azan maghrib di televisi dalam bentuk teks berjalan saat siaran langsung misa bersama Paus Fransiskus itu tidak menjadi polemik. Sebelumnya, Kemenak mengeluarkan imbauan agar stasiun televisi berkenan menyiarkan azan maghrib dalam bentuk running text ketika menayangkan secara langsung ibadah misa yang dipimpin Paus Fransiskus di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada Kamis 5 September 2024. Ya, sesuai dengan surat Kominfo, melanjuti surat dari Kemenak yang ditekan oleh Dirjen Dinas Islam dan juga Dirjen Dinas Katolik. Jadi karena besok itu Paus Fransiskus akan melakukan misa di GBK dan itu akan disiarkan langsung oleh sejumlah televisi, dan itu adalah salah satu bentuk ibadah yang tidak terputus gitu, sehingga ketika bertepatan dengan azan maghrib, Kemenak sepakat untuk notifikasi azan maghrib itu tampil dalam bentuk running text. Nah, itu sudah disepakati, juga gagasan ini disetujui oleh banyak ormas Islam, baik NU maupun Muhammadiyah dan yang lainnya. Jadi saya kira ini adalah bentuk penghormatan kita terhadap tamu negara yang hadir, terutama kunjungan Sri Paus Fransiskus. Jadi ini adalah bentuk toleransi umat Islam terhadap tamu negara yang kita hormati dan muliakan. Jangan dijadikan polemik ya, Pak Budi. Ya, kita sama-sama dukung bermain. Langsung dari Gedung DPD Senayan, Galuh Anggara, Putra, dan kru yang bertugas melaporkan untuk Berita Nasional TV. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo didampingi Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan melakukan pertemuan bilateral dengan Presiden Liberia Joseph Yuma Boakai di sela-sela rangkaian acara High Level Forum on Multi-Stakeholder Partnership dan Indonesia Afrika Forum kedua di Nusa Dua Bali pada Senin 2 September 2024. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo didampingi Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan melakukan pertemuan bilateral dengan Presiden Liberia Joseph Yuma Boakai di sela-sela rangkaian acara High Level Forum on Multi-Stakeholder Partnership dan Indonesia Afrika Forum kedua di Nusa Dua Bali pada Senin 2 September 2024. Presiden Jokowi melakukan pertemuan bilateral dengan Presiden Liberia untuk membahas kerjasama 3 sektor utama dan juga menandai momen penting dalam hubungan bilateral yang telah terjalin selama hampir 6 dekade antara Indonesia dan Liberia. Dalam pertemuannya, Presiden Jokowi menyampaikan apresiasi atas kehadiran Presiden Boakai. Jokowi kemudian menggarisbawahi 3 sektor utama kerjasama yang dapat diperkuat antara Indonesia dan Liberia. Salah satunya kerjasama di bidang kelapa sawit, kedua yaitu kerjasama di bidang infrastruktur, dan ketiga Jokowi menyampaikan kesiapan Indonesia untuk memperkuat kerjasama pembangunan dengan Liberia melalui berbagai program yang disesuaikan dengan kebutuhan Liberia. Pertemuan bilateral tersebut diharapkan dapat mempererat hubungan antara negara. Kedua pemimpin juga menegaskan komitmen mereka untuk terus bekerja sama demi kemajuan bersama di masa depan. Your Excellency, welcome to Indonesia and thank you for Your Excellency's presence. The bilateral
relationship between Indonesia and Liberia has been going well for almost 6 decades, and indeed, there is still a lot of potential that we can develop together, especially in 3 cooperation sector, namely first, palm oil cooperation. Currently, the palm oil industry is often a target of black campaign in the Western world, including the discriminatory EUDR policy. Indonesia continues to fight these negative campaigns and hope Liberia can also continue to support. Indonesia also stand ready to assist capacity building in African countries, including Liberia. Second, on infrastructure cooperation, Indonesia is home to many companies that have extensive experience in infrastructure development and stand ready to work together with Liberia to support infrastructure development in Liberia. Third, on development cooperation, Indonesia, as a new emerging donor, stands ready to strengthen development cooperation with Liberia with programs that suit the Liberia's needs through Indonesian aid mechanism, such as technical support, grants, scholarships, and vocational training. Next, I invite Your Excellency to share your views. Menteri Badan Usaha Milik Negara atau BUMN, Erick Thohir mengaku sudah meminta timnya untuk mulai bersih-bersih rumah dinas jelang berakhirnya masa pemerintahan Presiden Joko Widodo. Erick Thohir mengaku sudah meminta timnya untuk mulai bersih-bersih rumah dinas jelang berakhirnya masa pemerintahan Presiden Joko Widodo. Erick Thohir menyatakan dirinya saat ini fokus untuk bekerja menyelesaikan masa jabatannya sebagai Menteri BUMN yang tersisa kurang dari 2 bulan lagi. Meski begitu, dirinya masih bersiap mengakhiri jabatannya dengan bersih-bersih rumah dinas. Erick mengatakan jelang berakhirnya masa jabatan, dirinya sudah melaporkan sejumlah kinerja Kementerian BUMN kepada Jokowi, termasuk program ke depannya. Dirinya pun berterima kasih karena Jokowi mempercayai dirinya mengisi jabatan Menteri BUMN. Koreksi ini ada masih sekali lagi rapat, ya saya tentu ya ngucapin terima kasih ya kan dengan kinerja yang kita lakukan bersama, dan siapapun menterinya ke depan itu kan pilihan hak prerogatif presiden. Ya kalau saya ya komit untuk menyelesaikan sampai Oktober. Bahkan saya udah minta tim saya udah mulai bersih-bersih rumah dinas. Ya kan, ya iya dong kan. Ya kan itu bagian dari ya komitmen dan tanggung jawab. Tetapi saya sudah melaporkan secara terbuka ya data baik ke Komisi 6, baik kepada Pak Presiden Joko Widodo, ya saya udah menghadap beliau, udah laporannya. Ya saya ngucapin terima kasih juga sama Pak Jokowi mempercayai kita semua untuk bisa bekerja, tetapi kembali kerjasama sama DPR secara transparan itu juga bagian kita juga bisa berhasil seperti ini karena restrukturisasi nggak mungkin terjadi kalau tanpa ada political will ya. Perdana Menteri Timor Leste Xanana Gusmao memuji Presiden Indonesia terpilih Prabowo Subianto kendati pernah berseberangan dalam pertempuran masa silam. Sanjungan tersebut disampaikan Gusmao saat memberikan pidato kunci dalam acara High Level Plenary Session di Forum Tingkat Tinggi Kemitraan Multipihak atau High Level Forum on Multi-Stakeholder Partnership di Bali pada Senin 2 September 2024. Perdana Menteri Timor Leste, Xanana Gusmao, memuji Presiden Indonesia terpilih Prabowo Subianto kendati pernah berseberangan dalam pertempuran masa silam. Sanjungan tersebut disampaikan Gusmao saat memberikan pidato kunci dalam acara High Level Plenary Session di Forum Tingkat Tinggi Kemitraan Multipihak atau High Level Forum on Multi-Stakeholder Partnerships di Bali pada Senin 2 September 2024. Gusmao mengatakan, Prabowo akan menjadi sosok presiden yang luar biasa. Ia juga mengucapkan selamat atas kemenangan Prabowo pada pemilu 2024. Gusmao menilai terpilihnya Prabowo menunjukkan kepercayaan rakyat pada kepemimpinannya.
Gusmao dan Prabowo memiliki sejarah panjang. Kedua tokoh ini pernah bertentangan dalam konflik Timor Timur pada tahun 1990-an. Prabowo yang kala itu masih aktif di militer pernah membekuk Gusmao. Before I begin, please allow me to extend my congratulations to the government of Indonesia for the great success in holding the 2024 national elections. The elections reinforces Indonesia's position as one of the world's great democratic states. I would also like to congratulate President-elect Prabowo Subianto on his election victory. His overwhelming win demonstrates the trust that the Indonesian people have in his leadership and his vision for Indonesia. I am confident that he will be an outstanding president. Anggota Komisi 1 DPR RI Dev Laksono mengatakan bahwa pihaknya akan memastikan target yang direncanakan oleh TNI selama masa peralihan atau transisi pemerintahan dari Presiden Joko Widodo ke Presiden terpilih Prabowo Subianto akan berlanjut dan terlaksana. Anggota Komisi 1 DPR RI, Dev Laksono, mengatakan bahwa pihaknya akan memastikan target yang direncanakan oleh TNI selama masa peralihan atau transisi pemerintahan dari Presiden Joko Widodo ke Presiden terpilih Prabowo Subianto akan berlanjut dan terlaksana. Dev mengatakan hal tersebut akan dibahas dalam rapat kerja Komisi 1 DPR bersama dengan Kementerian Pertahanan RI, Panglima TNI beserta pimpinan TNI AD, TNI AU, dan TNI AL dengan agenda pembahasan rencana kerja dan anggaran atau RKA Kemhan dan TNI Anggaran 2025 pada Selasa hari ini. Dev membeberkan sejumlah fokus isu pada masa peralihan pemerintahan di tubuh TNI yang akan dibahas dalam rapat bersama Komisi 1 DPR. Di antaranya kesejahteraan prajurit, operasional harian TNI, kebutuhan utama sistem pertahanan atau alutsista, hingga kebutuhan sarana dan prasarana yang mendukung. Aktual skematik anggaran dari tanggal 2 sampai tanggal 6, seluruh mitra-mitra DPR itu melaksanakan rapat anggaran untuk persiapan anggaran 2025. Jadi kemarin sudah dengan Lemhanas, sudah dengan BSSN dan pokoknya sudah ada 3. Nah hari ini dengan Kemhan dan Mabes TNI serta seluruh kepala staf, terus nanti besok ada lagi dengan Kominfo, pokoknya semuanya lah, semua mitra-mitra di tiap-tiap komisi. Kita membahas bukan isu-isu strategis, tapi kita membahas lebih kepada anggaran. Ya memang tetap berkaitan dengan hal strategis, akan tapi karena ini kan adalah masa peralihan dari pemerintahan Pak Jokowi ke pemerintahan Pak Prabowo, sehingga harus dipastikan bahwa target-target yang sudah di-set tahun ini bisa terlanjutkan ke tahun depan, dan juga tahapan-tahapan untuk melaksanakan target-target pemerintahan berikutnya pun juga bisa terlaksana dengan baik. Panglima TNI Jenderal Agus Subianto mengaku telah meminta pada Komisi 1 DPR RI untuk menaikkan angka tunjangan kinerja prajurit Tamtama TNI. Panglima TNI Jenderal Agus Subianto mengaku telah meminta pada Komisi 1 DPR RI untuk menaikkan angka tunjangan kinerja prajurit Tamtama TNI. Dirinya mengusulkan tukin Tamtama menjadi 80% dari sebelumnya 70% gaji. Agus mengatakan, selama ini Tamtama mendapatkan gaji di angka 3-4 juta. Sementara itu jumlah tukin sebanyak 70% saat ini setara dengan 2,6 juta rupiah. Maka jika menjadi 80% jumlah tukin yang diterima senilai 3 juta, menurutnya angka tersebut pun masih pas-pasan mengingat harga kebutuhan pokok saat ini meningkat. Agus menuturkan, saat ini para pimpinan TNI terus mendorong kesejahteraan prajuritnya. Langkah yang ditempuh salah satunya adalah dengan menaikkan jumlah tukin. Barusan saya sudah rapat dengan Komisi 1, yang pertama tentang anggaran, kemudian tentang tunkin. Jadi tunkin untuk TNI sekarang masih 70%. Jadi kalau 70%, kalau kita lihat gaji Tamtama itu 3 juta sampai 4 juta. Itu gaji, kemudian tunkinnya kalau 70%, 2,6, sehingga kurang lebih berarti
take home pay-nya 6,7. Nah, kita naikkan, kita ajukan jadi 80%, sehingga nanti ada penambahan berarti kurang lebih 500.000. Nah, kalau tadi saya ditanya oleh Komisi 1, cukup nggak? Ya pas-pasan. Kita makan aja minimal 100.000 per orang, satu keluarga, berarti udah 3 juta. Kalau 2 orang kali 2 aja berapa, sehingga memang kita berupaya untuk naikkan mungkin untuk kesejahteraan prajurit. Demikian juga untuk perumahan. Dari Jakarta, Natasha Alko, Galuh Anggara, Berita Nasional TV melaporkan. Menteri Pertahanan sekaligus Presiden terpilih Prabowo Subianto sempat turut disapa oleh Paus Fransiskus, pemimpin tertinggi Gereja Katolik sedunia, sekaligus Kepala Negara Vatikan saat kunjungan Paus Fransiskus di Istana Merdeka, Jakarta pada Rabu 4 September 2024 lalu. Menteri Pertahanan sekaligus Presiden terpilih Prabowo Subianto sempat turut disapa oleh Paus Fransiskus, pemimpin tertinggi Gereja Katolik sedunia sekaligus Kepala Negara Vatikan saat kunjungan Paus Fransiskus di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu 4 September lalu. Sapaan Paus Fransiskus ke Prabowo itu kemudian disambut Prabowo dengan mengangguk dan tersenyum dari tempat duduknya. Dalam pidatonya, Paus Fransiskus mengatakan dirinya kagum dengan makna dari semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Paus Fransiskus juga menekankan soal toleransi keberagaman yang ada di Indonesia, di mana semua umat dapat selaras hidup harmonis secara berdampingan untuk meningkatkan solidaritas keberagaman yang ada. Sebelumnya, kedatangan Paus Fransiskus ke Istana Merdeka pagi ini disambut meriah oleh anak-anak sekolah yang menggunakan beragam pakaian adat Indonesia. Penyambutan kunjungan kenegaraan Paus Fransiskus juga disambut parade jajaran kehormatan yang diiringi musik marching band. Adapun tema kunjungan kenegaraan Paus Fransiskus kali ini yakni berkenan dengan iman persaudaraan dan bela negara. Dalam kesempatan yang sama, Presiden Jokowi juga memperkenalkan kali pertama Menteri Pertahanan Prabowo Subianto yang juga sebagai Presiden terpilih ke-8 ke Paus Fransiskus. Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia akhirnya mengesahkan tata tertib DPD RI dalam rapat paripurna luar biasa kelima DPD RI di Gedung Nusantara 5 Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Rabu 4 September 2024. Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia akhirnya mengesahkan tata tertib DPD RI dalam rapat paripurna luar biasa kelima DPD RI di Gedung Nusantara 5 Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu 4 September 2024. Rapat paripurna dipimpin langsung oleh Ketua DPD RI Lanyala Mataliti yang didampingi Wakil Ketua DPD RI Sultan Najamuddin dan Wakil Ketua DPD RI Nono Sampono. Saat rapat berlangsung, pimpinan DPD RI sempat dihujan interupsi terkait pembahasan mengenai tatip DPD RI. Pasalnya, tatip DPD RI ini terkait pemilihan pimpinan DPD RI. Dalam rapat paripurna ini, terdapat 2 kubu yang silang pendapatan mengenai tatip DPD RI. Kubu pertama yakni setuju tanpa catatan, dan kubu kedua setuju dengan catatan. Yang pertama ada kubu meminta paket. Yang satu ada kubu supaya kode etik di-drop. Ini kan tarik-menarik. Kalau saya diamkan, ini sampai jam 12 malam nggak selesai, sampai besok nggak selesai. Sedangkan tatip ini harus selesai hari ini, karena masih banyak kerjaan kita yang besar. Dan di sini harus dibutuhkan jiwa-jiwa kendaragawan. Nah, di situ tadi saya ajak ngomong. Ini ada 2 kubu. Kubu Najamuddin dan kubu Pak Nono Sampono. Akhirnya saya ambil jalan keluar, saya sampaikan, oke, yang minta sistem paket, kita setujui dengan catatan. Kalau ada yang perlu diedit, ya kita edit. Kalau ada yang perlu di-drop, ya kita drop. Sama juga kita melegowo bahwa di kode etik tersangka, terpidana, semuanya itu boleh mencalonkan.
Itu kita silakan, nanti urusan anggota yang penting kita ikuti seperti yang disarankan oleh PPUU. Harus menyampaikan di para pemilih bahwa saya pernah dihukum karena ini. Pernah melakukan pelanggaran berat ini. Disampaikan pada saat mau pencalonan. Itu aja. Langsung dari gedung DPD Senayan, Galuh Anggara, Putra, dan kru yang bertugas melaporkan untuk Berita Nasional TV. Komisi 1 DPR RI menggelar rapat bersama Kementerian Komunikasi dan Informasi. Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Aris Setiadi menegaskan pentingnya percepatan dan pengembangan platform INA digital sebagai bagian dari sistem pemerintahan berbasis elektronik atau SPBE. Komisi 1 DPR RI menggelar rapat bersama Kementerian Komunikasi dan Informasi di Gedung Nusantara Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada 4 September 2024. Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Aris Setiadi menegaskan pentingnya percepatan dan pengembangan platform INA digital sebagai bagian dari sistem pemerintahan berbasis elektronik atau SPBE. Penekanan ini berakar dari kebutuhan guna mengurangi praktik korupsi melalui penggunaan teknologi digital yang lebih transparan. Penekanan ini berakar dari kebutuhan guna mengurangi praktik korupsi melalui penggunaan teknologi digital yang lebih transparan. Lebih lanjut, dirinya menyebut sedang mempercepat proses pengembangan INA digital karena hal tersebut ialah salah satu langkah pemerintah untuk mempercepat harmonisasi antara kementerian serta lembaga. Ini digitalisasi ini kan keniscayaan bagi peradaban dan perkembangan sebuah bangsa. Jadi digitalisasi ini kan membuat semua makin transparan, sehingga juga bisa memangkas praktek-praktek korupsi. Saya pikir itu ya. Makanya kita kapan tuh Pak INA digital? Enggak, ini kan berproses, nggak ada bilang titik. Dia berkembang terus. Kalaupun hari ini udah sampai segini, bukan berarti ntar 2 tahun, 3 tahun lagi nggak ada perkembangan baru. Namanya teknologi. Jadi living proses yang terus menerus gitu. Nggak bisa titik sampai kita bangun rumah, titik gitu. Langsung dari gedung DPD Senayan, Galuh Anggara, Putra, dan kru yang bertugas melaporkan untuk Berita Nasional TV. Sebanyak 33 komunitas relawan se-Jakarta mendeklarasikan dukungan kepada bakal calon gubernur dan calon wakil gubernur daerah khusus Jakarta, ungkap Ridwan Kamil dan Suswono dalam pemilihan kepala daerah Pilkada 2024. Sebanyak 33 komunitas relawan se-Jakarta mendeklarasikan dukungan kepada bakal calon gubernur dan calon wakil gubernur daerah khusus Jakarta, ungkap Ridwan Kamil dan Suswono dalam pemilihan kepala daerah Pilkada 2024. Berbekal pengalaman sebagai 56 arsitek, Wali Kota Bandung, dan Gubernur Jawa Barat, RK dinilai dapat melanjutkan pembangunan yang dibutuhkan warga Jakarta, serta membawa menjadi kota global yang maju. 33 komunitas ini memperkenalkan nama sebagai relawan Jalak yang mendukung pasangan RK Suswono pada kontestasi Pilkada Jakarta 2024. Relawan Jalak ini meyakini Jakarta baru dibawa kepemimpinan RK yang memiliki pengalaman memimpin suatu daerah. Jakarta lebih maju dan akan melanjutkan program pembangunan dari gubernur sebelumnya. Sementara itu, RK kepada media mengungkapkan bahwa dirinya akan mengembalikan kejayaan Jakarta sebagai kota global, serta melanjutkan program pembangunan. Ya, jadi kota di mana saja sama. Ya. Kenapa panas selain iklimnya? Karena kebanyakan gedung kekurangan pohon, itu ilmiah sekali. Maka kami sudah keliling-keliling, ternyata masih banyak sekali jalan-jalan yang gersang. Jadi kita bertekad, jangka pendek kita berdua akan minimal 3 kali lipatkan hijaunya Jakarta dengan pohon-pohon. Nah, pilihan pohonnya seperti kita lihat, pakai ilmu, pilih hijaunya sama, tapi menyerap polusinya lebih besar kira-kira. Kang, kalau kepilih jalur sepeda nanti mau digimanain? Soalnya kata Bang Karno kan kekecilan. Ya, nanti kita lihat, karena namanya jalan kan harus berbagi ya. Kekecilan, kebesaran, itu nanti diatur. Poinnya adalah kita perbanyak mobilitas-mobilitas yang sifatnya non-BBM, ya. Bisa sepeda, bisa jalan kaki, bisa MRT, dan lain-lain. Kita akan melanjutkan, jadi pasangan itu sangat insya Allah adil, ya. Yang bagus dari Pak Anies dilanjutkan, ya.
Yang bagus dari Pak Heru dilanjutkan. Yang bagus dari Pak Ahok, Pak Jokowi sampai Bang Ali Sadikin kita lanjutkan. Cuman kami punya analisa, ada hal-hal yang belum terjadi gitu kan. Nanti kami akan hadirkan sebagai solusi Jakarta Maju. Dari Jakarta, dan kru yang bertugas melaporkan untuk Berita Nasional TV. Demikian rangkuman berita kali ini. Jangan lupa tetap saksikan Weekly Report untuk update berita selanjutnya. Tayang setiap minggu hanya di Berita Nasional TV. Saya Natasha Alko dan kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat berakhir pekan dan sampai jumpa.